Oke, kemarin kita udah bahas terkait dengan apa itu laju reaksi, ya. Kemudian faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi laju reaksi, mulai dari sifat dari reaksi itu sendiri, produk dan reaktannya, kemudian kemampuan untuk kontak ya, terutama di fase yang heterogen, yaitu padat dengan padat atau liquid ya, yang dia membutuhkan kontak, daerah kontak, maka luas kontak akan sangat berpengaruh. Untuk padatan, maka dia akan lebih luas kalau dia dalam bentuk serbuk dibandingkan dia dalam bentuk padatan besar. Seperti itu. Kemudian kalau untuk reaksi yang homogen, satu fasa, biasanya gas dengan gas, aqueous dan aqueous, maka ability of reactant to kontak tidak terlalu besar pengaruhnya. Kemudian kita juga bahas terkait efek dari konsentrasi, ini terutama buat gas dan larutan. Ya. Kemudian suhu, ya, umumnya laju reaksi akan semakin tinggi ketika suhu dinaikkan, itu secara umum. Ya, ada beberapa penyimpangan ya, yang saya sampaikan kemarin, bahwa ketika suhu dinaikkan malah laju reaksi itu turun. Ada beberapa penyimpangan terkait yang saya sudah bahas kemarin. Kemudian keberadaan katalis seperti yang saya katakan, dia bisa mempercepat reaksi ya, meskipun dia tidak mengubah posisi kesetimbangan. Kemudian kita sudah bahas tentang bagaimana mengukur laju reaksi, ya, dan definisi laju reaksi itu sendiri yaitu adalah laju berkurangnya produk atau laju berkurangnya reaktan atau laju terbentuknya produk. Ya, kalau reaktan dia ada negatif ya, karena laju reaksi itu harus positif, sedangkan delta konsentrasi dari reaktan itu negatif. Dan dia berlaku perbandingan koefisien. Ya, mengukurnya sudah kita bahas, ini sudah kita bahas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum laju. Ya. Nah, hukum laju itu apa? Yaitu adalah efek dari konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi, laju reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi. Misalkan konsentrasi A dan konsentrasi B. Ya. Jadi laju reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi reaktan. Sebenarnya produk juga bisa aja berpengaruh, tapi tidak banyak reaksi yang produk itu berpengaruh ya. Jadi secara umum laju reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan. Itu adalah hukum laju. Nah, biasanya kita tulis sebagai suatu tetapan, nilai K, kemudian konsentrasi reaktan, karena ada A, reaktan kedua B, kalau ada reaktan ketiga maka ini ada C dan seterusnya. Ya, ini adalah reaktan. Sekali lagi, di beberapa kasus produk itu berpengaruh, ya, tapi itu tidak pembahasan kimia dasar. Pangkat suatu bilangan kita sebut sebagai nanti adalah orde reaksi. Ini tahu saya di SMA juga udah dibahas ya. Ya, jadi nilai orde reaksi. Nilai orde reaksi ini tidak harus sama dengan koefisien. Jadi orde reaksi tidak harus sama dengan koefisien. Ya, tidak harus sama dengan koefisien. Bisa sama, bisa tidak. Ya, tapi tidak ada korelasi mutlak. Jadi kita nggak bisa menjudge orde reaksi sama dengan koefisien. Jadi jangan sekali-kali menentukan orde reaksi dari koefisien. Ya. Biasanya orde reaksi atau pangkatnya ini itu adalah bilangan kecil, ya, bilangan bulat kecil. Biasanya ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kadang-kadang dia pecahan atau bahkan 0, bahkan di beberapa kasus negatif. Di beberapa kasus kadang-kadang negatif, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Seperti itu ya. Jadi hukum laju ya tadi seperti katakan
dia merupakan fungsi dari konsentrasi, ya, dipangkatkan dengan ordernya. Ya, yang menjadi tricky adalah kemarin udah bahas bagaimana menentukan hukum laju reaksi secara eksperimen ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan order reaksi secara eksperimen. Karena ketika kita udah tahu order reaksi dan tahu, maka kita bisa memprediksi laju reaksi pada berbagai macam konsentrasi. Ya. Nah, ada yang disebut sebagai order reaksi total, berarti merupakan penjumlahan dari masing-masing pangkatnya ini. Jadi order reaksi A berapa, ditambah order reaksi B berapa, tambah order reaksi C berapa, dan seterusnya. Itu adalah order reaksi total. Nah, misalkan ini adalah suatu reaksi ya, misalkan dia dari hasil eksperimen ketahui K lajunya, R-nya, K dikali konsentrasi asam H2SeO dikali E- pangkat 3 kali H plus pangkat 2. Jadi dari sini order reaksi terhadap H2SO itu adalah 1 karena dia pangkat 1 ya di sini. Kemudian terhadap I- itu adalah 3, terhadap H plus itu adalah 2. Sehingga order reaksi total itu adalah kita jumlah aja 6. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat terhadap I- berarti dia adalah 3, totalnya adalah 6. Ya. Oke. Sederhana kan ya? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, sekarang coba teman-teman kerjakan yang ini. Oke, saya kasih ini kan cepat ya, saya kasih waktu 1 menit lah. Ya, sambil saya minta siapa yang jawab lah nanti. Kita kasih waktu 1 menit. Tanggal. Oke, kita lanjut. NIM 20 ya, Nugroho ada? Nugroho? Ya. Oke, udah coba order reaksi totalnya berapa? Yang B ya Pak? Ya? B. Oke, kita bahas. Order reaksi terhadap A. Terus 2 kan ya? Order reaksi terhadap B. 1. Maka order overall-nya itu adalah 3 ya. Jadi seharusnya adalah yang C ya, seperti itu. Jadi cukup jumlahkan aja pangkatnya, masing-masing pangkatnya jumlah, itulah order reaksi totalnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa sambil direview lagi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, nah bagaimana menentukan order secara eksperimen? Seperti saya katakan, order ini tidak ada korelasi langsung dengan koefisien. Maka mau nggak mau kita harus menentukan order reaksi secara eksperimen. Ya, kita harus melakukan order reaksi secara eksperimen. Nah, metode yang umum yang dipakai buat menentukan order secara eksperimen adalah dengan menggunakan metode laju awal. Kenapa laju awal? Karena kita tahu konsentrasi saat awal reaksi. Jadi saat dicampur, kan kita tahu konsentrasinya berapa ya. Misalkan ini di kasus ini
raksa klorida ditambah dengan oksalat, kita tahu berapa konsentrasi awalnya, kemudian kita ukur lajunya dengan menggunakan metode yang sudah kita bahas kemarin. Ya, misalkan setelah sekian waktu dia diukur, kemudian dicari gradien di sini. Itu adalah initial rate. Jadi kenapa ini laju awal? Karena kita tahu konsentrasinya berapa. Bisa aja dengan laju kesekian, tapi kita harus tahu konsentrasi pada waktu itu. Nah, biasanya kalau kita pakai laju awal, kita buat salah satu tetap dan yang lainnya berubah. Misalkan dari 1 ke 2. Di sini kita buat ini tetap. Ya kan? Yang ini berubah. 2 ke 3. Kita buat ini yang oksalat tetap, yang raksa berubah. Nah, kenapa dibuat tetap? Agar kita nanti secara matematik bisa menghilangkan efek dari reaktan yang lain. Misalkan kita coba reaktan 1 dan 2, eksperimen 1 dan 2. Kalau kita bandingkan eksperimen 1 dan 2, R1 per R2 itu akan sama dengan K, ya. Karena suhunya tetap, K itu hanya dipengaruhi suhu ya. Jadi selama K-nya suhunya tetap, maka K-nya akan tetap gitu. HgC2 Cl2 1 dikali dengan C2O4, ini anggap aja pangkat X ya. Ordernya C2O4 2 min pangkat Y, ini 1 juga ya karena R1 dibagi dengan K kali HgCl2 yang kedua pangkat X juga karena ordernya sama dengan X, kemudian C2O4 2 min yang kedua pangkat Y. Seperti itu. Nah, kita bandingkan sekarang. K sama K bisa dicoret. Ya kan? Kemudian kita masukkan angkanya 1 dan 2. Yang ini adalah 0,105. Pangkat X. Yang ini adalah 0,15 pangkat Y. Dibagi dengan 0,105 pangkat X 0,3 pangkat Y, kemudian 1,8 kali 10 pangkat min 5. Yang ini adalah 7,1 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nah, ini sama kita bisa coret. Ya kan? Ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah pangkat Y. Yang ini nilai eksaknya nggak benar-benar eksak ya. Ini akan coba 1,7,1 dibagi 1,8. Kira-kira 1/4, Pak. Oh, 1/4 ya? Ya. Dia kan jadi 1/4. Nggak eksak 1/4, mungkin 1,39 lah ya. Tapi oke, kita Ya, anggap 0,253. Karena jadi kalkulator. 3, atau kita buat setengah pangkat 2. Nah, setengahnya kita bisa coret ya. Y sama dengan 2. Jadi kita dapat order reaksi terhadap C2O4 adalah 2. Kita bisa mengerjakan dengan cara yang sama untuk kasus dari 2 ke 3. Kenapa kita pilih 2 ke 3? Karena oksalat yang tetap, raksanya berubah. Ya, sehingga kalau kita tahu, maka kita akan dapat order reaksi ini. Berarti yang tetap akan bisa hilang secara matematik, maka kita bisa tahu order reaksi dari reaktan lain yang berubah. Ya. Kalau lihat, ini kita bisa secara sekilas ya.
kalau kita dulu mungkin di SPMB cara cepatnya ya. Ini tetap, ini naik 2 kali, ini naik 4 kali, berarti maka dia ordenya 2 pangkat 2, itu ordi 2. Tapi oke lah, kita kerjakan aja biar teman-teman bisa sambil memahami filosofi di baliknya. Jadi R2, PR3, saya langsung masukkan angkanya ya, tapi ininya sama dengan ini, K dikali dengan angkanya adalah 0,105 pangkat X bagi dengan kali 0,3. Teman-teman boleh aja tulis pangkat Z atau tulis 2 juga masalah, karena udah tahu ya. Atau satu Z aja, karena nanti juga dihilangkan. Dibagi dengan K 0,052 kali dengan 0,3 pangkat Y. Ya, ini akan sama dengan 7,1 dibagi 3,5. Ini 10 pangkat min. Oke, ini bisa kita coret. K-nya bisa kita coret. Ini adalah setengah ya. Ini adalah 2 pangkat X. Ini adalah hampir mendekati 2 ya. Maka X-nya adalah 1. Ya. Seperti itu. Jadi kita udah tahu orde terhadap X inilah orde terhadap raksa Hg Cl2. Yang ini adalah Y sama dengan 2. Ini adalah orde terhadap oksalat. Ya. Jadi kalau kita tulis nanti dia akan menjadi R sama dengan K dikali dengan HgCl2 pangkat 1. Teman-teman boleh nulis 1 atau enggak ditulis, enggak masalah. Dikali dengan C2O4 2 min pangkat 2. Ya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai K-nya. Ya. Orde sudah, tinggal kita harus tahu K-nya berapa. Untuk menentukan K-nya, teman-teman boleh ambil bebas dari manapun. Bisa dari eksperimen 1, bisa dari eksperimen 2, bisa dari eksperimen 3. Misalkan dari eksperimen 2, saya ambil angkanya. Ya, kita ambil angkanya. Ini belum ada. Jadi saya ambil angkanya, misalkan dari sini 7,1 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan K dikali dengan 1,05 pangkat 1 0,105 ya dikali dengan 0,3 pangkat 2, maka kita bisa dapat K-nya. Coba kalau kita dapat K-nya, ada udah hitung 0,3 kuadrat kali 0,15 kali 7,1 kali 10 pangkat 5. Yaitu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, satuannya apa dari K ini? Kan saya bisa aja nulis 7.500 kalau satuannya beda. Ya kan? Jadi kita harus tulis satuannya ya. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, satuan itu sangat penting ya. Ya, orang bebas tulis jawaban berapapun jika satuannya suka-suka yang nulis. Maka kita perlu satuannya berapa, dan banyak kasus di mana terutama kalau nanti teman-teman
lihat di database ya, reference segala macam. Kadang di buku ini pakainya kilokalori, kadang satunya pakai kilojoule. Maka kalau kita nggak jeli, maka kadang-kadang kita salah ngambil karena kita nggak aware dengan satuannya. Atau misalkan data satunya pakai meter, satunya data di Amerika biasanya pakai feet. Ya, itu sering banget itu antara feet, meter itu, atau misalkan liter, sentimeter kubik. Ya, jadi satuan sangat penting. Nah, satuan dari laju di sini tulis ya, meter per menit. Jadi satuan dari ini adalah meter per menit. Ini sebenarnya konsentrasi per menit. Secara umum satuan dari laju karena dia perubahan konsentrasi per perubahan waktu, dia adalah delta konsentrasi per waktu. Waktu itu bisa dalam second, bisa dalam menit, bisa dalam jam, bisa dalam hari, tergantung time frame dari reaksi itu. Kalau reaksi itu sangat cepat, maka waktunya mungkin saja bukan menit, bisa jadi malah milisecond, mikrosecond, karena waktu reaksi sangat cepat. Kalau reaksi sangat lambat, bisa jadi beda lagi. Berarti ini tidak ada aturan baku. SI-nya memang detik ya, dan paling aman memang detik, tapi kalau reaksinya sangat cepat, ya bisa jadi kita pakainya lebih kecil dari detik, atau reaksinya sangat lambat, kita pakai lebih lama dari detik, misalkan menit, jam, bahkan hari. Seperti itu. Bahkan beberapa reaksi pakainya tahun. Ya, karena saking lamanya reaksi itu. Misalkan reaksi peluruhan dari nuklir itu kan beberapa malusnya tahun. Oke, intinya molar per waktu atau kalau gas ATM per atmosfer per waktu. Nah, di sini ya, ini adalah konsentrasi adalah molar pangkat 1. Yang ini berarti molar pangkat 2. Nah, agar dia sama ya, jadi totalnya ini adalah molar pangkat 3. Ya kan, molar pangkat 1 dikali molar pangkat 2, jadi molar pangkat 3. Kalau kita lihat, agar dia sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka satuan dari K itu adalah berarti molar pangkat min 2. Min 3 kali min 2 kan 3 kali pangkat min 2 kan 1 ya pangkatnya. Dan menit pangkat min 1. Ya, karena ini bisa kita tulis sebagai molar menit pangkat 1. Seperti ini. Ya. Jadi molar pangkat min 2 kali menit pangkat 1. Dan satuan K ini berbeda-beda jika reaksinya beda. Jadi dia akan tergantung ordinya. Di satuan dari K tergantung pada order reaksinya. Beda order reaksi, maka satuan K-nya bisa beda. Jadi harus hati-hati dalam menentukan satuan K. Makanya kalau reaksinya sederhana, kita bisa tahu ordernya dari satuannya si K ini. Karena kita tahu pangkat dari reaktannya. Tapi satuan dari laju itu selalu molar dibagi waktu. Ya, ini selalu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang giliran kalian ya. Oke, coba ini di screenshot dulu. Ya, kan diapanya bisa screenshot lah, karena kalau saya kan bikin break room ya. Karena kalau break room kan bisa jadi nggak bisa lihat ini. Ya, jadi silakan di screenshot dulu. Oke, kalau sudah screenshot kan ya? Nah, sekarang saya akan bikin break room. Teman-teman saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan diskusi di break room. Itu manfaatnya dengan sebaik-baiknya break room ya, karena teman-teman bisa diskusi dengan yang lain. Yang malu bertanya di forum besar bisa saling diskusi di forum kecil gitu. Ya. Saya akan sekali-kali masuk untuk mengecek aja, tapi poinnya ada teman-teman saling diskusi di break room ini. Kalau ada yang pertanyaan, silakan taruh aja di chat nanti atau di WA ya, WA ke grup biar kita bisa bahas.
ya. Karena kan di breakroom kan chatnya nggak bisa dibaca yang lain. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu terkait soalnya? Kalau nggak ada, saya pause dulu ke screen-nya, record-nya. Jadi kita bahas bareng. Oke, terkait orde dari SO2, ya tadi kita cari yang SO2-nya berbeda tapi O2-nya sama ya. Jadi antara 1, 2, oksigennya sama, SO2-nya berbeda. Harapannya ini bisa dicoret nanti. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan laju 2, ini bebas ya. 1 terhadap 2 atau 2 terhadap 1 juga bebas, jadi terserah teman-teman. Jadi misalkan 2 terhadap 1, jadi kita bisa coret, ini kita tulis ya SO2 pangkat M, O2 pangkat N, dan sama, karena bisa kita coret. Kemudian ini bisa kita coret karena sama, maka dapatnya adalah 0,5 pangkat M dibagi 0,24 N, yaitu adalah 2 pangkat M. Lajunya kalau kita bagi, ini dibagi ini, 2 dibagi 1 ya kalau di kasus ini ya, itu adalah 4 ya. 4, maka 4 sama dengan 2 pangkat M. M sama dengan 2. Saya agak cepat ya, jadi nanti kalau teman-teman masih agak bingung, coba lihat rekaman yang bagian ini, terkait ini. Ini saya lebih lambat menjelaskan di sini. Ya. Karena kan ini teman-teman tadi udah diskusi di break room ya, jadi manfaatkan break room itu untuk diskusi satu sama lain gitu. Nah sekarang tadi M sama dengan 2, sekarang kita cari N-nya. N-nya berarti kita cari di mana si orde terhadap O2, berarti kita cari di saat SO2-nya tetap, yaitu adalah 2 dan 4. Ya kan dia tetap ya. Nanti kita bisa coret. Jadi kita bagi R4 laju 4 dengan laju 2. Ya. Laju 4 kita bagi dengan laju 2. Kita masukin angkanya, nanti dapatnya adalah ini. Ini sama, kita bisa coret, ini kita bisa coret. Ya. Sehingga 3 sama dengan 3 pangkat N sama dengan 1. Nanti kadang-kadang ya, teman dapatnya bukan N-nya itu nggak pasti. Misalkan ini bukan 3 pas, tapi misalkan 2,99 gitu. Ya anggap aja 3 gitu ya. Atau 3,1 anggap aja sama dengan 3. Ya, untuk memudahkan. Karena seringkali saya eksperimen tuh datanya nggak akan secantik ini gitu kan. Kita bisa mempercantik SO2 dan O2 karena kita yang masukin ya, tapi kita nggak bisa mempercantik data ini. Karena ini hasil pengukuran. Dan ini kan hasil input yang kita masukkan. Biasanya kita buat angkanya sebagus mungkin, maksudnya semudah mungkin perhitungan, tapi ini nggak akan bisa secantik ini. Ini hanya ada di latihan soal. Ya. Oke. Nanti dapat M-nya 2, N-nya 1. Kita masukkan ya. Kemudian kita bisa cari K-nya. Teman-teman bebas mau mengambil apakah laju 1, laju 2, reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4, terserah. Ya, kalau di sini dia ambil reaksi ke 3/2 itu reaksi ke 4. Ya, tapi ini bebas. Mungkin akan ada perbedaan sedikit-sedikit, itu abaikan saja, tidak terlalu masalah. Ya, dapatnya 0,13. Oke. Seperti itu. Satuannya ini menyesuaikan dari satuan laju dan satuan dari konsentrasi ya. Berarti ini bisa beda-beda tergantung reaksinya, satuan dari ininya. Oke. Sampai ada pertanyaan? Karena ini juga udah pernah dibahas di SMA ya, jadi saya nggak akan sangat terlalu lama di sini ya. Nanti teman-teman yang masih bingung, silakan lihat rekamannya, nanti bisa dilihat. Sebelumnya saya bahas lebih pelan untuk memudahkan teman-teman mengikuti. Oke. Nah, apa kegunaan kita tahu hukum laju? Kita bisa menentukan ya, memprediksi laju jika kita tahu konsentrasi. Ya, jadi jika kita tahu konsentrasi, kita bisa menentukan laju reaksinya. Nah, misalkan kita masukkan
Karena secara eksperimen kita nggak mungkin mengukur laju secara eksperimen untuk semua konsentrasi A dan B. Tapi kalau kita tahu persamaannya, kita bisa menentukan laju reaksi di sembarang A dan B. Misalkan ini, kita udah tahu nih reaksinya ini. Nah, berapa laju reaksi jika konsentrasi A-nya 0,2, konsentrasi B-nya 0,3. Tinggal kita masukkan saja. R sama dengan 0,045 molar per 1 sekan min 1. M-nya pangkat 1 di sini ya. 0,2 molar pangkat 1. B-nya pangkat 1 juga. 0,3 molar pangkat 1. R sama dengan tinggal dikalikan saja. Oke. Jadi 0,03. Ya, jadi dari hukum laju kita bisa menentukan laju reaksi pada konsentrasi yang lain. Itu salah satu kegunaan dari order reaksi. Oke, sebentar. Oke, sama sih ada pertanyaan? Oke, jika nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan hubungan laju reaksi terhadap waktu. Dari sini kita bisa tahu nih, kalau konsentrasi sekian, lajunya sekian. Ya, kita bisa tahu. Tapi kita belum tahu nih, kalau kita punya reaksi, misalkan kita mencampurkan zat, 1 jam kemudian, zatnya sisa berapa ya? Misalkan kita campurkan dalam tangki, misalkan gas, misalkan ya, kita campurkan gas N2 dan H2. Dia akan bereaksi menghasilkan NH3. Setelah 1 jam, berapa NH3 yang terbentuk? Berapa N2 yang sisa? Berapa H2 yang sisa? Kita nggak tahu dari hukum laju. Kita nggak dapat informasi itu. Hukum laju cuma menceritakan kalau kita punya N2 sekian, H2 sekian, maka lajunya adalah X misalkan atau Y. Kalau ini berubah menjadi nilai yang lain, H2 nilai lain, maka lajunya kita juga bisa tahu. Tapi kita nggak tahu setelah 1 jam, setelah sekian waktu tertentu berapa konsentrasi masing-masing. Oke. Maka itulah pentingnya kita menggunakan hukum laju terintegrasi. Oke, Wahyu Kurniawan. Sebentar. Oke. Nah, hubungan antara konsentrasi dan waktu. Nah, kita menggunakan namanya hukum laju terintegrasi. Sebagai contoh gini. Sebagai gambaran, laju, misalkan kita punya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ya, seperti ini. Maka laju itu akan sama dengan K kali N2 kali H2. Ini pangkat X, pangkat Y. Kita udah bahas ini nih barusan. Tapi kita juga tahu laju itu akan sama dengan minus delta N2 per delta T, ya kan? Minus 1/3 delta N2 delta H2 per delta T sama dengan plus 1/2 delta NH3 per delta T. Nah, kita menggabungkan ini. Nah, gimana cara menggabungkannya? Nanti kita akan menggunakan hukum laju integrasi. Karena ini agak ribet ya, saya bikin yang sederhana aja. Yang cuma satu reaksi. Misalkan kita punya A, dia menjadi B. Ya, maka laju reaksi R akan sama dengan K dikali A pangkat OR D.
pangkat X misalkan. Ya, R juga akan sama dengan minus delta A per delta T. Oke, Aurel izin. Oke. Nah, kita bisa gabungkan kedua ini ya. K delta A minus per delta T akan sama dengan K kali A pangkat X. Ya, jika kita iniin, ini akan sama dengan delta A per delta T, delta A per A pangkat X. Ini agak tepatnya habis ya. Tidak, saya pindah ke sini ya. Ya, ini saya pindah ke sini. Ini akan sama dengan minus delta A per A pangkat X. Kita bisa pindahkan min K kali delta T. Nah, di matematika kita udah belajar, ini bisa kita ubah. Kalau delta ini sangat kecil, kita bisa menjadi dA per A pangkat X sama dengan min K kali dt. Nah, kita bisa integralkan nih. Ya, dari 0 sampai waktu tertentu, misalkan T ya, T ya, atau dari T1 ke T2, ini dari konsentrasi awal ke konsentrasi T. Konsentrasi awal sampai konsentrasi T. Ini akan tergantung X-nya gimana ya. Kalau ini jelas min K kali T. Integral ini kan hasilnya akan sama dengan min K kali T. Tapi integral ini akan tergantung bentuk X-nya berapa. X pangkat 1 akan berbeda dengan X pangkat 2 berbeda dengan X pangkat 3. Kan teman-teman udah belajar integral kan di kalkulus dan juga di SMA. Oke, secara umum seperti itu. Jadi ini kita sebut sebagai hukum laju terintegrasi atau integrated rate law ya. Kalau tadi hukum laju, dan ini adalah hukum laju terintegrasi. Karena ini sangat bergantung pada X, maka orde 1 X sama dengan 1 akan berbeda dengan orde sama 2 X sama dengan 2, berbeda dengan orde 0 X sama dengan 0, berbeda dengan orde 3, berbeda dengan 4 ya. Dua reaksi akan berbeda dengan satu reaksi sehingga sangat banyak variasinya. Oleh karena itu di kimia dasar kita hanya akan membahas orde 0, orde 1 dan orde 2 dengan satu reaksi. Kenapa kita hanya bahas 0, 1, 2? Karena ini yang paling banyak. Ya, paling banyak reaksi adalah ini dan ini paling sederhana. Yang kedua, kenapa satu reaksi? Karena secara matematik ini yang paling sederhana. Ya, kalau dua reaksi, ya maka permasalahannya bukan di kimianya ya, tapi di metode matematiknya. Karena akan menjadi lebih complicated. Oke. Orde 0 berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi R akan sama dengan K kali A pangkat 0. Ya. Sehingga kita bisa tulis R sama dengan K. Ada reaksi-reaksi yang dia orde 0 ya. Seakan-akan konsentrasi itu nggak ngaruh, tapi ada memang reaksi-reaksi yang orde 0. Ya. R juga kita tahu tadi delta A per delta T. Sama dengan K. Berarti kalau saya tulis R sama dengan K A pangkat 0 sama dengan K kali delta A minus delta A per delta T. Ya, seperti itu. K sama dengan minus delta A per delta T karena dia orde 0. Kita kali silang min delta A sama dengan K delta T. Supaya lebih gampang, ini saya pindahin ya. Delta A
min K delta T. Kita integralkan dari A0 sampai AT, dari 0 sampai T. Ya, kita integralkan sehingga ini akan menjadi, ini kita kaji D ya, supaya gampang. Ya, ini secara otomatis nggak terlalu tepat ya, misalnya seharusnya ada ketambahan karena deltanya kecil maka dia menjadi D, difference D gitu. Tapi oke lah. Ya, integral dari X pangkat 0 dx itu adalah X kan ya, integralnya X plus C lebih tepatnya ya, sehingga ini akan menjadi AT dikurangi A0 sama dengan min K kali T dikurangi 0. AT sama dengan A0 ya dikurangi K T. Seperti itu. Itulah persamaan. Ya. Oke, sampai ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan sama sini? Oke. Nah, kalau kita lihat persamaannya, AT sama dengan tadi A0 min K kali T. Biasanya kita mencoba menggambarkan dalam bentuk grafik lurus untuk membuktikan dia benar order 0 atau tidak. Grafik Y terhadap X. Ya. Nah, ini persamaan linear ya. Ini kita bisa anggap sebagai Y. Ini sebagai min MX. Ya. X-nya adalah T. Y-nya adalah AT. Sedangkan ini adalah konsentrasi awal sebagai C. Nah, kalau kita bikin kurva antara AT terhadap T, ya awalnya ini negatif ya gradiennya, maka dia akan turun lurus. Ya, ini ada. Kalau dia hubungan AT dengan T ada lurus untuk kurva lurus, maka dia adalah orde 0. Kalau dia nggak lurus, maka dia bukan orde 0. Jadi grafik ini bisa kita gunakan untuk menentukan apakah dia benar orde 0 atau tidak. Karena beberapa kasus mungkin kita nggak tahu ordenya berapa. Secara eksperimen kita nggak tahu, kita coba, oh mungkin dia orde 1. Kita bikin kurva antara konsentrasi saat T dan konsentrasi saat 0. Saat T sama dengan 0, misalkan konsentrasi awal A-nya misalkan 1. Saat T sama dengan 20 detik, A-nya misalkan 0,8. Saat T sama 40 detik, misalkan A-nya adalah 0,6. Saat T dan seterusnya. Kita pikir, oh dia lurus, maka dia adalah orde 0. Kalau dia nggak lurus, maka dia bukan orde 0. Setelah kita tahu orde 0, kita bisa gunakan persamaan ini untuk memprediksi berapa konsentrasi A di berbagai waktu. Atau sebaliknya, kalau kita ingin tahu berapa waktu yang kita butuhkan agar dia menjadi konsentrasi tertentu. Misalkan teman-teman punya reaktor nih, N2, ini agak lebih kompleks lah. Misalnya reaksinya NH3 misalkan, dia akan terdekomposisi menjadi N2 ditambah H2 ya di dalam sini. Anggap aja dia ordinal, ini anggap aja ya ordinal. Teman-teman udah tahu persamaannya. Awalnya kita punya misalkan 10 molar ya. Berapa waktu yang dibutuhkan dia agar dia menjadi 1 molar? Warna hijau, pohon yang Nah, itu kita bisa tentukan dengan ini. Ya, kalau ini kita masukkan 1, ya, ini adalah 10. K-nya kan ada dari data yang kita punya, kita bisa tentukan waktunya berapa. Oke, sampai ada pertanyaan? Jadi diingat-ingat jangan lupa ya, coba diturunkan sendiri dari persamaan laju maupun dari definisi laju reaksi dan dari hukum laju. Ya, kamu bisa turunkan. Oke, itu adalah orde 0. Nah, yang kedua,
yang sering muncul adalah orde 1. Ini termasuk reaksi yang sangat favorit ya. Banyak sekali reaksi itulah orde 1. Ya. Terutama reaksi yang zat reaksinya cuma satu. Ya, reaksi dekomposisi itu banyak yang dia adalah orde 1. Dekomposisi itu orde 1. Meskipun banyak juga reaksi yang bimolekular, yang 2 molekul itu orde 1. Oke. Nah. Nah, sama. Kalau orde 1, maka dia akan sama dengan K kali A pangkat 1, ya kan? R. Ini juga akan sama dengan min, seperti tadi, delta A per delta T. Ini kenapa saya pakai A? Karena ini dia sama dengan reaktan ya. Kalau pakai produk berarti dia pakai plus seperti biasa. Nah, kemudian dia tinggal kali silang seperti biasa. Saya pindahkan WA-nya ke kiri ya. Berarti ini akan sama dengan delta A per A sama dengan min K kali delta T. Oke, saya ubah menjadi diferensial dA per A sama dengan min K dt. Kita integralkan dari A0 ke AT, dari 0 ke T. Integral dari seper X dx, kalau kita ingat di kalkulus dia akan sama dengan ln X ditambah C. Ya kan ya? Sehingga dapatlah persamaan ini. Ln AT dikurangi ln A0 sama dengan K kali T. Minus ya. Ya, minus K kali T. Atau kita bisa ubah menjadi bentuk ini. Ya, atau bisa juga diubah menjadi bentuk ini, terserah teman-teman lah. Ini kan cuma masalah logaritma ya. Nah, kalau kita bikin kurva garis lurus, ternyata ini Y-nya. Ya kan? Yang ini adalah C-nya. Min KT. Ini adalah X-nya. Ini adalah gradiennya. Jadi dia adalah yang tentang lurus bukan konsentrasi terhadap waktu, tapi ln konsentrasi terhadap waktu. Jadi bedakan dengan ini ya. Kalau yang ini adalah Y, ini adalah titik potong C, ini adalah X. Ya. Yang linear adalah konsentrasi terhadap waktu, itu untuk orde 0. Untuk orde 1, karena persamaannya ln AT min KT tambah ln A0, maka linear adalah ln AT, konsentrasi saat T terhadap waktu. Ya, jadi orde 1 nggak akan linear. Konsentrasi versus waktu nggak akan linear. Yang linear adalah ln konsentrasi versus dengan waktu. Oke, sampai sini pertanyaan. Ini mungkin yang nggak ada di SMA ya, jadi saya agak lebih lambat ya bahas ini. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau bagi merasa agak terlalu cepat bilang saja ya, atau kalau misalkan agak kesulitan nanti bisa lihat rekamannya, ya, dan bisa diatur kecepatannya. Oke, jadi itu adalah orde 1, yaitu ln AT sama min sama ln AT sama dengan ln A0 dikurangi KT, ya. Atau ini juga bisa kita tulis, itu karena ini ln ya, ini banyak sekali bentuknya ya. Saya juga bisa menulis nanti AT sama dengan A0 E eksponennya pangkat min KT. Ini juga bentuk yang sama ya. Bentuk yang sama. Karena ln kan kebalikan dari eksponen. Jadi jangan kaget kalau lihat bentuk ini. Ini adalah bentuk juga orde 1. Seperti itu.
Jadi di kurvanya, kalau kita plot AT terhadap A0, jika orde 0 dia lurus, maka orde 1 dia akan melengkung. Seperti itu. Dia baru lurus kalau len A terhadap waktu. Seperti itu. Oke. Terakhir, yaitu adalah orde 2. Orde 2 berarti lajunya sama dengan K kali B pangkat 2. Atau ini tadi kita nggak konsisten ya. Harusnya berarti pakai A ya. Udah, saya ganti aja. K sama dengan A kuadrat sama dengan, ini definisi dari laju reaksi, min delta A per delta T. Nah, kalau kita kali silang seperti biasa, saya pindahkan ruas, delta A per A kuadrat sama dengan min K kali delta T. dA per A kuadrat sama dengan min K dt. Nah, teman-teman dengan selesaikan aja persamaan ini, dia akan menjadi ini. Ya. Seper A T konsentrasi akan sama dengan KT ditambah seper A0. Ya, ini A dan B cuma simbol aja. Oke. Ini adalah Y-nya. Ini adalah gradiennya. Ini adalah X-nya. Ini adalah titik potongnya, C-nya. Nah, kalau kita bikin kurva, yang linear adalah seper AT terhadap T. Ya. Seper AT terhadap T. Itu yang linear, seper AT terhadap T. Nah, yang menarik adalah di sini positif ternyata. Kalau kita sebelum-sebelumnya itu selalu min KT ya. Min KT. Ini juga mana? Min KT, tapi di sini dia KT sehingga grafiknya adalah naik ke atas. Ya. Oke. Ya. Seperti itu. Jadi itu adalah ke orde 1, orde yang kita bahas orde 0, orde 1, orde 2. Jadi memang cukup banyak ya yang harus diingat satu waktu ya. Jadi teman-teman saya sarankan setelahnya coba dibikin sendiri orde 1 0 gimana penurunannya, orde 1 gimana, orde 2 gimana. Ya. Biar karena ini lebih banyak butuh skill matematikanya dibandingkan kimianya. Oke. Oke, ini review ini sekilas pengetahuan aja. Ada namanya episode orde 1. Sebenarnya reaksi ini bukan orde 1 tapi seakan-akan orde 1. Ya. Ini misalkan ini orde 1, ini orde 1, berarti total kan orde 2 ya. Ya. Jika A ini sangat besar, jika konsentrasi H2O sangat besar, maka dia kita anggap hampir nggak berubah sepanjang reaksi, maka seakan-akan ini tetap. Sehingga dia seakan menjadi orde 1 saja. Tapi ini hanya pengetahuan aja. Oke. Sekarang secara eksperimen gimana kita tentukan ordenya? Orde 1, 0 kah? Atau orde 2? Di KIDAS kita hanya batasi 0, 1, 2 ya. Kita nggak bahas orde yang lain. Gimana secara eksperimen kita tentukan? Ya. Biasanya kita terserah ya kita mulainya. Teman-teman boleh nyoba orde 1 dulu. Kalau nggak cocok coba orde 2. Kalau nggak cocok coba orde 0 atau coba orde 0 dulu. Kalau nggak linear, berarti coba A terhadap ini preferensi aja ya. Misalkan teman-teman coba A terhadap T. Oh dia linear, lurus ya, maka dia orde
0. Jika tidak, maka coba sekarang ln A terhadap T. Kalau dia linear, Tinggal baca buku sekarang. maka dia orde 1. Jika tidak, Iya, nanti. maka coba seper A terhadap T. Dia harus, jika dia linear, Kemarin maka kan orde ini apa? 2. Jika tidak, maka yang bikin soal lagi mengerjain teman-teman. Ya, Yang pertama. karena berarti bukan orde 0, bukan orde 1, bukan juga orde 2. Gitu. Atau teman-teman coba dulu, kayaknya jarang deh reaksi orde 0. Langsung aja orde 1. Orde linear, betul berarti. Kalau enggak, coba orde 2. Seper A terhadap T. Kalau enggak, maka seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, seperti ini. Jadi terserah mau, misalkan, oh ini ada reaksi, ini contoh aja ya. Dia bikin A terhadap T. Kurva biasa ya. A, T-nya, oh dia nggak linear nih. Dia kan nggak lurus kan grafiknya. Maka ini bukan orde 0. Ya kan ini adalah kurva orde 0 kan ya. A terhadap T. Kan ini AT sama dengan A0 min KT. Kemudian kita coba berikutnya ln A terhadap T. Dia masih nggak linear nih. Maka dia bukan orde 1. Ini ada kurva orde 1. Ln AT sama dengan ln A0 min KT. Nah, sekarang kita coba, mungkin ini belum pasti ya kan. Kalau nggak 0, 1 kan 2 ya. Karena bisa aja ada orde 3, orde 4. Mungkin dia orde 2. Kita plot 1A per T. Karena kan 1 per AT sama dengan 1 per A0 ditambah KT kan ya. Kita bikin 1 per A terhadap T. Oh dia lurus ternyata. Maka di sini kita bisa katakan dia orde 2. Sangat merepotkan memang. Tapi ya itu secara eksperimen. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah ini contohnya. Misalkan ini hasil eksperimen. Ya. Ini hasil eksperimen. Misalkan dengan metode tertentu, dia bisa tentukan konsentrasi SO2 Cl2 ya. Ini biasanya pakai tekanan ya. Kalian kan gampang ya. Masukkan ke tangki, kemudian SO2 Cl2 dipanaskan misalkan, kemudian kita ukur tekanannya sepanjang waktu. Dari tekanan total sepanjang waktu kita bisa tentukan tekanan SO2 Cl2 ya. Berdasarkan stoichiometry ini bisa. Ini termasuk mudah menentukannya. Dari tekanan kita bisa ubah ke konsentrasi. Asal volumenya tetap. Nah, kita masukkan nih. Oke, ini orde 0. Kita juga coba orde 1 pakai ln. Ini juga coba orde 2. Ini kan mungkin secara manual akan ribet ya, tapi kalau secara Excel kan gampang ya. Dapat ini tinggal ini buat ln sheet berapa, ya ln sel berapa terus di-drag, seper sel berapa terus di-drag. Ya, kemudian tinggal bikin plot di Excel. Secara Excel kan gampang. Secara manual pakai kalkulator memang cukup ribet ya. Oh, ternyata kalau kita lihat dia nggak gambar orde 0, orde 1 ya. Dia hanya gambar orde dia nggak gambar orde 0, dia hanya gambar orde 1 dan 2. Ternyata dia linear di orde 1. Ln konsentrasi terhadap waktu. Maka kita bisa katakan dia orde 1. Ini nggak linear, melengkung. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Mungkin banyak yang butuh waktu untuk memahami lebih, meresapi lebih dalam ya. Jadi nanti silakan dilihat di rekamannya atau bisa lihat referensi lain ya terkait ini. Karena ini kan tidak ada di SMA. Oke. Kita ini review aja. Untuk reaksi OD1, manakah yang linear hubungannya? Oke, satu seluruh reaksi OD1 ya. Ln AT, ini cuma ngulang aja sebenarnya. Sama dengan ln A0 dikurangi KT. Maka yang linear adalah ln AT terhadap waktu. Jadi ln reaktan terhadap waktu. Ya, untuk OD 1. Oke. Dan menurut saya, ini pengalaman ya, di ujian nggak akan disuruh menentukan dia OD berapa. Tapi yang mungkin adalah disuruh membuktikan dia OD berapa. Misalkan ini, dikasih data ini ya, dikasih data ini saja. Terus teman-teman disuruh buktikan dia OD 1. Karena sudah jelas tadi, buktikan dia OD 1, maka teman-teman cukup bikin kurva ini saja. Karena udah diketahui OD 1. Teman-teman cukup membuktikan bahwa dia linear. Oh, karena dia linear. Karena ln konsentrasi SOCl2 versus waktu linear, maka dia terbukti OD 1. Ya. Dia kasih itu lebih mudah karena teman-teman langsung tahu spesifik kurva mana yang harus digambar. Kalau misalkan buktikan dia OD 0, maka teman-teman cukup bikin kurva konsentrasi terhadap waktu. Atau buktikan dia OD 2, teman-teman cukup bikin kurva 1 per konsentrasi terhadap waktu. Karena di ujian kan ternyata batasan ya. Waktu terbatas sehingga nggak mungkin teman-teman suruh gambar tiga-tiganya. Ya, tergantung keberuntungan juga sih, nasib lah ya. Kalau misalnya dia teman-teman start dari OD 2 gitu, ternyata dan jawabannya OD 2, maka ya langsung dapat kan. Tapi kalau teman-teman start dari OD 0, baru OD 1, baru OD 2, ternyata jawabannya OD 2, ya lumayan gitu menyita waktu. Seperti itu. Jadi di ujian sepanjang pengalaman saya, dan nggak cuma di UP ya, di kampus-kampus lain tuh nggak akan disuruh menggambar tiga-tiganya. Paling disuruh adalah membuktikan dia OD 1. Yaitu dengan cara dibuat grafik. Oke. Sampai sini pertanyaan? Oke, kalau enggak, ini tinggal jurutan ya. Oke. Sekarang soal kedua. Laju reaksi ya OD 2 adalah 5,3 kali 10 red constant berarti tetapan K ya. Ini tetapan K, red constant tetapan K. Second order berarti dia OD 2. Dari 2A menjadi B adalah 5,3 kali 10 per 6. Berarti K akan sama dengan 5,3 kali 10 pangkat min 5. Ya. Kita saja dulu ini setting teman-teman kalian. Oke. Ya. Konsentrasi A awal ini originalnya adalah 0, ditanya konsentrasi awal malah ditanya. Ya, ini tanya. Diketahui setelah 2 jam, berarti T sama dengan 2 jam, jam atau 7.200 second. AT-nya A saat 2 jam adalah 0,35. Dan dia OD 2. Jadi karena dia OD 2, dia berlaku hubungan 1/AT sama dengan 1/A0 ditambah K kali T. Biasanya dikasih persamaan ini ya. Tapi saya nggak tahu apakah ujian semester ini dikasih apa enggak, tapi biasanya dikasih. Persamaan OD 0, persamaan OD 1, persamaan OD 2 biasanya dikasih. Ya. Tinggal kita masukkan saja. Jadi kalau kita udah tahu persamaannya, berarti ini akan sama dengan 1/0,35
1/A0. K-nya adalah ini. 5,3 kali 10 pangkat min 5 kali 7.200. Teman-teman bisa tentukan berapa A0-nya. Ya. Kalau kita lihat di sini jawabannya adalah 0,4. Ya. Jadi dia butuh waktu 2 jam untuk berubah dari 0,4 molar menjadi 0,3 molar. Oke, sampai situ pertanyaan? Oke, kalau coba nanti teman bisa review di rekamannya ya. Oke, kalau dia orde ini cuma review aja. Kalau dia orde 0, zeroth order, ya orde 0 itu berarti persamaannya AT sama dengan A0 min KT, ya kan? Kalau kita tahu persamaan sebenarnya kita lebih mudah mengerjakan ya. Yang lurus adalah ya ini Y, ini C0, C lah ya. Ini adalah M min M, ini adalah X. Berarti yang lurus adalah Y terhadap X, yaitu AT terhadap T. Maka ini adalah AT konsentrasi. Ya, seperti itu. Oke, sampai ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau enggak kita lanjut dan saya masih ada waktu sekitar 13 menit. Kita bahas tentang terakhir di sebelum sekitar di sebelum hari Kamis ya, yaitu adalah terkait waktu paruh. Mungkin teman-teman pernah mendengar ini, nggak tahu di SMA masih ada enggak, itu pembahasan tentang kimia inti. Ya, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar reaktan menjadi setengahnya. Misalkan awalnya 800. Dia menjadi setengahnya berarti dia menjadi 400. Ya. Itu adalah waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan berapa? Dari 400 menjadi 200. Itu adalah waktu yang dibutuhkan adalah waktu paruh ini. Jadi waktu yang dibutuhkan agar reaktan menjadi setengahnya. Dari 800 ke 400, atau dari 400 ke 200, atau 200 ke 100, atau 300 ke 150, itu adalah waktu yang dibutuhkannya namanya waktu paruh. Ya, ini sebenarnya T setengah, ini bukan T dikali setengah ya, ini cuma simbol aja, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk reaktan menjadi setengahnya. Nah, ini menjadi menarik untuk orde 1. Orde lainnya jarang dipakai ya, untuk orde lain jarang dipakai. Meskipun ya bisa jadi ditanyakan, tapi untuk buat orde 1, berarti karena waktu paruh maka AT itu akan seperti setengah. Nah, teman-teman boleh aja nulis len AT dikurangi dan seterusnya yang sama aja. Ini baru memudahkan aja. Sehingga dia len 1/A0 dibagi A0 min KT. Len setengah min KT. T setengah. Biasanya kita sebutnya T setengah ya. Ini waktu paruh. Ya, kalau kita tata ulang, T setengah akan sama dengan len setengah dibagi min K, atau karena minus nggak disukai ya, len 2 K. Ya. Nah ini menarik karena ternyata di reaksi OD1, waktu paruh itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Jadi misalkan teman-teman punya 1.000 kilo, misalkan 1.000 kilo, menjadi 500 kilo, itu butuh waktu 1 jam, misalkan, maka 500 kilo menjadi 250 kilo, itu juga 1 jam. Bahkan 1 gram menjadi setengah gram, itu juga butuh waktu 1 jam. Oke.
Kan ini sama ya, ini setengahnya juga, ini setengahnya juga, ini setengahnya juga. Dan waktu paruh tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Maka untuk reaksi OD1 waktu paruh itu termasuk namanya karakteristik ya. Karena dari waktu paruh kita bisa tentukan nilai K. Ya kan? Dari K kita bisa tentukan waktu paruh tanpa perlu menghiraukan konsentrasinya berapa. Dan kenapa ini sering dipakai di reaksi peluruhan di kimia inti ya? Atau di kimia masih ada nggak sih kimia SMA reaksi inti? Atau di fisika ya? Masih ada? Pembahasan kimia inti terkait peluruhan, ada reaksi fusi, reaksi apalah itu namanya. Ada nggak di Di fisika, Pak. Di fisika. Mereka pakai ada pembahasan waktu paruh kan ya? Ada. Ada kan? Seperti itu. Semua reaksi peluruhan itu adalah orde 1. Meskipun dia bukan reaksi kimia ya. Secara kinetik, reaksi peluruhan itu adalah reaksi orde 1. Maka waktu paruh menjadi besaran yang sering dipakai. Lebih sering dibanding K itu sendiri. Ya, karena mereka nggak menghiraukan reaksi yang terjadi. Mereka hanya butuh fokus di waktunya. Ya. Dari waktu paruh kita bisa tentukan K, dari K bisa tentukan waktu paruh. Itu di semua reaksi peluruhan ini semua ya. Itu adalah reaksi orde 1. Gitu. Makanya di fisika dia pakai waktu paruh. Sebagai pengganti konsentrasi kalau nggak salah dia pakai aktivitas atau massa ya. Itu, di fisika. Terkait karena dia bukan reaksi kimia. Ya. Jadi ini untuk reaksi orde 1 dia independen terhadap konsentrasi. Sekali lagi dia nggak ada konsentrasi di sini kan ya. Nggak ada konsentrasi. Ya, jadi maka dia karena nggak ada konsentrasi maka dia seperti tetapan biasa. Dia hanya dipengaruhi oleh K. Ya. Dan K karena dipengaruhi suhu ya pasti dipengaruhi oleh suhu juga. Ya, tapi dia hanya dipengaruhi K saja. Ya. Satuan dari waktu paruh ada namanya waktu ya. Ya satuannya adalah waktu, misalkan bisa aja second, menit, hari, tahun ya, karena waktu. Seperti ini. Ya, contoh misalkan. Dari 0 di sini misalkan ini saya nggak tahu jumlahnya berapa ini. 2, ini 4. Ya berarti ini 16 berapa ini ya? 8 ya. 8 ini berarti 16. Ini 32 ya. Dari 32 ke 16 butuh waktu 8 hari. Dari 4 ke 2 juga butuh waktu 8 hari. Ya, 4 ke 2 adalah waktu paruh. 32 ke 16 juga waktu paruh. Ini contohnya. Ya. Jadi di ini dia nggak akan pernah habis ya. Karena nggak akan pernah 0 kan di sini. 2 dilanjutin lagi 2 jadi setengah. 2 jadi 1 ya. 1 setengahnya adalah setengah. Setengah jadi 1/4. 1/4 jadi 1/8. 1/8 jadi 1/16. 1/16 nah terus salah. Dia nggak akan pernah 0. Berarti sebenarnya reaksi orde 1 itu nggak akan pernah habis. Tapi dia akan nanti kalau ini kita lanjutkan, dia akan kurvanya mendekati suatu garis mendekati 0, tapi nggak pernah 0 sebenarnya. Yang kita kenal kalau di matematik namanya apa? Kurva yang mendekati suatu garis lurus yang dia nilainya nggak pernah menyentuh garis itu, tapi dia mendekati itu. Masih ingat di kalkulus? Ini namanya apa? Garis ini. Jadi dia mendekati garis ini, tapi nggak akan pernah nyampe ini. Masih ingat di kalkulus? Koreksi kalau saya salah ya. Saya juga udah lama. Ini adalah asimptotnya. Terus asimptot gini ya. Terus gimana sih asimptot? Pernah dengar asimptot kan ya? Biasa di limit kalau salah. Atau di integral ya. Ya, berarti gitu. Jadi dia akan mendekati 0 tapi nggak akan pernah menyentuh. Berarti reaksi orde 1 nggak akan pernah habis. Ya. Nah, ini contoh waktu paruh ya. Dan ini sangat bervariasi.
Ada yang sangat cepat waktu paruhnya 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 itu berarti sekitar, kalau saya genapin ya 1 kali 10 pangkat min 6 lah. 1 mikrosecond. Jadi setiap 1 mikrosecond dia akan berubah menjadi bukan 1 mikro. Iya mikro sempat namanya. Setiap 1 mikrosecond dia akan jadi setengahnya. Berarti kalau, atau yang ini, peluruhan uranium waktu paruhnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun. Ya, ini sebagai perbandingan. Jadi laju reaksi itu bisa sangat bervariasi, mulai dari ordernya mikrosecond menjadi ordernya 10 pangkat 9 menjadi giga tahun. Gitu. Jadi waktunya sangat bervariasi. Seperti itu. Tetapan lajunya juga akan sangat bervariasi. Oke. Jadi untuk reaksi ORD 1, saya ulang lagi, waktu paruhnya adalah T setengah sama dengan ln 2 per K. Satuan dari T setengah akan sesuai dengan satuan dari K-nya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan ORD 2? Ya ini bisa kita turunkan ya. Teman-teman bisa turunkan 1/AT sama dengan 1/A0 ditambah KT setengahnya ya, berarti 1/setengah A0 sama dengan 1/A0 ditambah K kali T setengah. Kalau diselesaikan dia akan menjadi ini. Di sini T setengah bergantung pada konsentrasi. Ya kan? Jadi dia dependen terhadap konsentrasi, karena itu dia nggak terlalu berguna untuk reaksi ORD 2, termasuknya di reaksi ORD 0. Ya. Meskipun kita bisa tentukan ya waktu paruhnya, tapi nilai ini tidak terlalu berguna. Ya. Karena dia bergantung pada konsentrasi. Oke. Ini terakhir ya sebelum kita tutup kelas ya. Kita latihan penggunaan waktu paruh. Misalkan ini contoh iodium dipakai sebagai metabolic tracker, ya. Misalkan buat penanganan penyakit gondok atau kelainan di kelenjar tiroid, kelenjar tiroid. Nah, dia peluruhannya adalah reaksi ORD 1. Kita nggak butuh tahu reaksinya gimana, yang penting kita tahu dia ORD 1. Waktu paruhnya 8,07 hari. Berapa waktu yang dibutuhkan agar dia menjadi 1% terhadap awal? Oke. Nah, kita tahu T setengah. Karena ini kita punya persen ya. Akan lebih mudah kalau kita misal awalnya, berarti saya kasihnya A0 gitu ya. 100. Ya kan? Maka AT adalah 1, karena 1% kan ya. Ini pemisahan aja biar gampang. T setengahnya 8,07. Ya. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan, kita perlu tahu tetapan K, karena ln AT sama dengan ln A0 min KT. AT ada, A0 ada, AT ada di sini. T yang kita cari, K-nya kita nggak tahu. Nah, di sini ketahui T setengah. Dari waktu paruh kita tahu hubungan antara T setengah dan K, yaitu T setengah sama dengan ln 2 per K. Ya kan? Sehingga kita bisa tahu K sama dengan ln 2 per T setengah. Ln 2-nya, ln 2 itu kalau nggak salah 0,692, ini bilangan ajaib lah kalau di fisika. Waktu bab kimia inti dibagi dengan 8,07. Teman-teman bisa hitung. Ln 2. Bentar, ln 2. Ada udah gitu? Ln 2 dibagi 0,693.
8,07. 0,0856. Ya. Kemudian kita masukkan sekarang. Ini akan lebih sederhana ya. Kalau saya ubah menjadi ln AT per ln A0 min KT. Ini bebas ya. Ln 100 1 dibagi 100 sama dengan 0,086 minus ya dikali dengan T. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa tahu T sama dengan berapa. Tapi teman bisa aja ln 100 dikurangi ln 1 juga sama aja. 1 dibagi 100 saya ln-kan itu adalah min 4,6 dibagi dengan 0,086 negatif. Dia adalah 53,5. Oke. Ya. Nah, sekarang satuannya. Ini satuan dalam apa? T setengah ini kan satuannya dalam hari ya. Days, maka inilah day min 1. Ya kan? Maka satuan ini adalah hari juga. Gitu. Oke, sampai ada pertanyaan? Oke, nanti coba dilihat lagi. Ini enggak terlalu ini. Ini ada latihan-latihan, teman bisa nanti lihat sendiri ya. Tahun nomor 2, di tahun nomor 3, ini nggak akan saya bahas, tapi teman review aja. Oke. Itulah akhir dari kinetika part 1 ya. Nanti kita lanjutkan dengan part 2 yaitu terkait dengan teori tumbukan, energi aktivasi, mekanisme, dan seterusnya. Oke, sampai ada pertanyaan? Ini silakan dikerjakan ya, nanti saya nggak akan minta ya. Tapi ini akan sangat berguna untuk teman-teman buat kuis nanti. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kelas saya tutup ya. Nanti saya usahakan upload segera karena kan Kamis udah masuk ke kinetika yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama saya tutup ya.